Narasumber kita keempat pada sore hari ini adalah Bapak R. Yuda Triarianto Wasono SHMH. Beliau adalah selaku partner dari SIP Law Firm. Sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Yuda untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Yuda terlebih dahulu. Latar belakang pendidikan beliau, Bachelor of Law, beliau ada di Universitas Diponegoro, kemudian Master of Law di Universitas Indonesia, dan beberapa certification yaitu advokat, kemudian Register Financial Planner, kemudian Data Protection Officer, kemudian beliau juga aktif sebagai kurator dan pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif sekali menulis beberapa artikel yang sangat banyak nih Pak Yuda, mungkin saya tidak bisa membacakan satu persatu. Beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai acara. Demikian mungkin CV singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Yuda dapat memaparkan materinya dalam waktu 40 menit ke depan. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan Pak Yuda. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan pemaparan materi ini dari sudut pandang lawyer ya. Saya sebagai lawyer, jadi dari sudut pandang praktisi hukum. Mungkin nanti saya akan lebih banyak kalau dari sisi praktisi hukum, saya akan melihat dulu legal basisnya dulu nih, legal groundnya terkait kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia itu seperti apa ya yang berlaku saat ini. Oke, dari fondasi awal itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jadi sebenarnya sejak tahun 1960 itu sudah diatur hak atas tanah apa yang bisa dimiliki oleh warga negara asing. Ya, di pasal 16 sudah dijelaskan ada 7 macam hak atas tanah ya yang bisa secara letterlek langsung ditulis bisa dimiliki oleh orang asing adalah hak pakai dan hak sewa. Nah, kalau kita lihat di sini di pasal 16 itu belum di-mention terkait hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan itu nanti baru muncul di sekitar tahun 1965. Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya hak milik ya, hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia. Namun ada hal-hal tertentu ya, kejadian insidental yang bisa menyebabkan hak milik itu menjadi dimiliki oleh warga negara asing. Yaitu karena apa? Karena pewarisan, kemudian karena percampuran harta, karena perkawinan, atau hak milik yang semula dimiliki oleh warga negara Indonesia, kemudian warga negara Indonesia tersebut misalkan pindah ke warga negaraan, sehingga menyebabkan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria ini harus segera melepaskan hak miliknya tersebut dalam waktu 1 tahun. Karena kalau tidak, maka haknya tersebut akan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Begitu juga berlaku terhadap HGU dan HGB ya. Jadi HGU dan HGB itu kan bisa juga dimiliki oleh perorangan, sehingga kalau misalkan terjadi meninggal misalkan kemudian turun ke waris yang mana ahli warisnya warga negara asing, maka juga harus segera mengalihkan atau melepaskan haknya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian hak pakai. Di sini hak pakai ini yang secara langsung ya bisa dimiliki oleh warga negara asing. Jadi hak pakai itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Kemudian hak pakai ini ada 2 macam, nanti akan diatur di PP 18 tahun 2021 ya. Jadi ada hak pakai selama jangka waktu tertentu dan ada hak pakai selama tanahnya dipergunakan. Nah, untuk hak pakai atas tanah negara itu harus dengan izin pejabat yang berwenang kalau misalkan mau dialihkan. Sedangkan untuk hak pakai di atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian. Nah, kemudian terkait hak sewa. Kalau tadi dilihat di pasal 16 UU PA itu dia hanya mention terkait hak sewa aja. Tapi di pasal 44 ya itu
hak sewa itu dipertegas bahwa hak sewa untuk bangunan, ya. Kalau dilihat di definisinya ini adalah seseorang atau suatu badan hukum punya hak sewa atas tanah kalau dia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan. Nah, di sini di UU PA sendiri tidak diatur ya. Kalau di hak milik HGU HGB itu diatur bahwa si pemegang haknya itu dia bisa mengalihkan atau dialihkan serta dibebani hak tanggungan. Nah, sedangkan kalau hak sewa di sini itu tidak ada pengaturan terkait hak si pemegang hak sewa tersebut. Jadi kalau di sini saya melihatnya hak sewa yang di sini adalah seperti hak sewa biasa, seperti kita menyewa rumah atau menyewa apartemen, karena tidak ada kewenangan si pemegang hak sewanya tersebut untuk mengalihkan ataupun membebaninya dengan hak tanggungan. Nah, selanjutnya di tahun 2011 ada Undang-Undang Nomor 1, yaitu tentang perumahan dan kawasan perumahan, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sebagai informasi tambahan bahwa ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang putus di tahun 2021 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat, ya. Jadi harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun, ya. Kita berharap pemerintah bisa segera memperbaikinya sehingga undang-undang turunannya ini nanti masih tetap berlaku, ya, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 ini dijelaskan bahwa orang asing itu bisa menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Kalau kita lihat lagi di penjelasan pasal 2 huruf C-nya, jadi di pasal 2 itu terkait penyelenggaraan perumahan itu harus memenuhi beberapa asas. Nah, salah satunya itu asas kenasionalan. Jadi di sini asas kenasionalan itu adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk WNI, sedangkan hak untuk menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah. Ya, jadi di undang-undang ini ditekankan bahwa orang asing boleh menghuni atau menempati rumah, tapi haknya adalah hak sewa atau hak pakai atas rumah. Oke. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 85 tentang rumah susun kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, kemudian diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini saya menggarisbawahi, ya. Jadi perubahan Undang-Undang tentang rumah susun ini yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan terkait kepemilikan orang asing, ya. Jadi poin-poin perubahan yang saya berhasil rangkum ini yaitu terkait konversi kewajiban pelaku pembangunan rusun komersial untuk menyediakan rumah susun minimal 20% bisa dalam bentuk dana. Nah, sebelumnya kan harus dengan membangun rumah susun umum. Nah, saat ini bisa dikonversi dalam bentuk dana. Kemudian ada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, kemudian perubahan IMB menjadi PBG, kemudian pertelaan saat ini harus dibuat dalam bentuk gambar dan uraian, kemudian adanya persyaratan perizinan berusaha. Jadi ketentuan tentang kepemilikan sarusun oleh orang asing itu bukan berasal dari perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, melainkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu bikin ketentuan baru. Next. Nah, ketentuan baru terkait hak milik sarusun untuk orang asing ini diatur di bab 8 bagian keempat paragraf 3, tepatnya mulai dari pasal 143. Nah, di sini dipertegas bahwa saat ini orang asing bisa punya hak milik sarusun. Kemudian si pemegang hak milik tersebut, ya, haknya itu bisa dialihkan maupun dijaminkan. Dijaminkan dengan apa? Dengan hak tanggungan. Nah, tanda buktinya pun itu saat ini sudah bisa di aturan ini bisa dalam bentuk elektronik. Tentunya hal ini akan memudahkan, ya, untuk transaksi-transaksi warga negara asing. Ya, harapannya nanti mungkin ada ketentuan misalkan bisa cross border transaction misalkan, itu akan lebih bagus lagi nanti ke depannya untuk dunia investasi di Indonesia. Nah, di sini di pasal 144, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, hak milik sarusun itu bisa diberikan kepada WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA yang punya izin, kemudian badan hukum asing juga bisa punya, yang punya perwakilan di Indonesia, dan juga perwakilan negara asing dan lembaga internasional. Nah, rumah susun seperti apa sih yang bisa dimiliki oleh orang asing? Yaitu rumah susun yang dibangun di atas tanah HGB atau hak pakai, di atas tanah negara, ataupun di atas tanah hak pengelolaan. Nah, di sini saya kasih bintang, ya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencantumkan
HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik. Nah, nantinya di PP 18/2021 itu bisa HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik. Nah, selanjutnya di sini ada yang tadi saya bilang ya, hak pengelolaan itu mulai dikenalkan melalui Permen ATR nomor 9 tahun 65 ya. Kemudian ada PP nomor 24 tahun 97 ya, HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Kemudian diubah dengan PP 18 tahun 2021. Nah, di sini uniknya satu PP ini dia merubah dan mencabut beberapa PP ya, dari PP 40 dan PP 103 2015 itu dicabut, kemudian PP 24 diubah dengan PP nomor 18 tahun 2021. Next. Nah, di sini di PP 18 ini diatur bahwa HPL itu dapat diberikan hak atas tanah berupa HGU, HGB dan hak pakai. Jadi di sini ketentuan yang menyebutkan bahwa HGB dan hak pakai itu bisa dibangun di atas tanah HPL. Nah, tadi hak pakai di pasal 49 ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di UPA. Jadi hak pakai ada dua macam, hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan. Yang bisa dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing adalah hak pakai dengan jangka waktu. Nah, sedangkan kalau hak pakai selama dipergunakan itu hanya dikhususkan kepada perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Ya mungkin semacam kedubes gitu ya. Nah, kemudian di PP 18 ini mendefinisikan ya orang asing. Orang asing itu seperti apa sih? Ya, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Nah, ini option ya, karena pakai kata atau ya. Jadi yang penting orang asing itu harus memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Nah, namun tidak ada penjelasan selanjutnya bagaimana cara pembuktiannya, apakah dengan berapa besar investasi misalkan atau manfaatnya seberapa besar gitu kan. Karena kalau kita lihat ya orang asing yang berkunjung di Indonesia dengan kunjungan pariwisata juga tentunya memberikan manfaat kan. Apakah itu juga termasuk? Nah, atau bagaimana? Kemudian tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai dengan jangka waktu, nah tadi tanah negara, tanah hak milik dan tanah hak pengelolaan. Sedangkan tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai selama dipergunakan itu hanya dua, yaitu tanah negara dan tanah HPL. Kemudian terkait terjadinya hak pakai di atas tanah negara harus dengan keputusan menteri. Hak pakai di atas HPL juga harus dengan keputusan menteri. Sedangkan kalau hak pakai di atas hak milik itu pemberiannya oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Nah, terkait jangka waktu hak pakai di atas tanah negara dan di atas tanah HPL itu jangka waktunya 30 tahun, bisa diperpanjang 20 dan diperbarui lagi 30 tahun. Jadi totalnya 80 tahun. Nah, sedangkan hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik itu diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui. Nah, kemudian melalui Permen ATR 18/2021, nah ini nomornya sama ya tapi beda ya. Ini Permen ATR yang di atas itu PP. Nah, Permen ATR 18 ini bisa memberikan efisiensi ya. Jadi untuk hak pakai di atas tanah HPL ya, permohonan perpanjangan dan pembaruannya itu dapat langsung diajukan sekaligus. Jadi bisa langsung 50 tahun gitu kan. Dengan syarat bangunannya, kalau misalkan seharusnya ya, bangunannya itu sudah dibangun dan efektif digunakan. Nah, ini terkait beberapa alasan-alasan hapusnya hak pakai. Nah, ini mungkin perlu juga ya disampaikan kepada warga negara asing ya, misalkan tadi ya yang customer warga negara asing yang mau beli rumah tapak ya dengan hak pakai. Jadi dia harus tahu bahwa dia ini setelah beli itu nggak boleh, misalkan nih salah satunya misalkan poin F ya ditelantarkan. Nah, ini jadi warga negara asing nggak bisa nih yang beli habis itu langsung ya udah beli aja habis itu tinggal. Nah, itu tentu tidak bisa karena kan akan jadi beban juga bagi negara kita ya. Misalkan dia habis beli hak pakai, habis beli rumah, habis itu dia nggak pernah bayar PBB, nggak dirawat tanah ya kan, itu jadi PR juga. Nah, ini di sini ada ketentuan bahwa hak pakai itu bisa hapus karena berbagai macam alasan ini. Oke, next.
Nah, pemegang hak pakai berhak, ini hak dari pemegang hak pakai ya, menggunakan, memanfaatkan tanahnya, memanfaatkan sumber air dan sumber daya alamnya, kemudian melakukan perbuatan hukum. Nah, ini tentu yang hal-hal yang bisa kita mungkin dari sisi developer ya, bisa dijual ke orang asing nantinya ya, bahwa pemegang hak pakai itu bisa melepaskan, mengalihkan, mengubah dan membebaninya dengan hak tanggungan. Nah, ini tentu bisa menarik ya, bahwa bisa berinvestasi di Indonesia ya, karena haknya itu bisa dialihkan. Nah, sekarang hak milik sarusun. Hak milik sarusun ya, itu bisa dimiliki oleh orang asing, badan hukum asing, dan juga perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Next. Nah, di sini di pasal 69 ya, rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing itu hanya dapat dimiliki oleh orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hal ini dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Tapi ada syarat juga bahwa ahli warisnya tersebut juga harus punya dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi penjelasan dari pasal 69 ya. Apa sih dokumen keimigrasian itu? Ya, jadi dokumen keimigrasiannya adalah visa, paspor, atau izin tinggal. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan ahli waris adalah WNI atau orang asing yang punya dokumen keimigrasian. Nah, ini saya kasih bintang ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait jenis visa atau izin tinggal apa ya. Apakah semua jenis visa bisa? Apakah semua jenis izin tinggal bisa? Nah, itu mungkin kedepannya perlu dibuat ketentuan lanjutan ya, yang menerangkan terkait jenis-jenis visa atau izin tinggal apa yang bisa digunakan oleh orang asing untuk memiliki hak atau rumah tempat tinggal di Indonesia. Oke, next. Nah, rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing itu merupakan rumah tapak yang dibangun di atas hak pakai. Ya. Hak pakainya bisa di atas tanah negara, bisa juga di atas tanah hak milik, maupun di atas tanah hak pengelolaan. Kalau yang di atas tanah hak milik ya, itu harus dengan perjanjian pemberian hak pakai dengan akte PPAT. Kemudian hak pengelolaan dengan yang di atas hak pengelolaan itu dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, sedangkan rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang asing itu adalah rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai dan HGB, bisa di atas tanah negara, di atas tanah HPL, maupun di atas tanah hak milik. Nah, di sini saya kasih bintang ya. Kalau di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 ya, SHM sarusun itu adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, HGB atau hak pakai di atas tanah negara, serta HGB atau hak pakai di atas tanah HPL. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau di PP-nya kan hak pakai dan hak pakai atau HGB di atas tanah hak milik nih. Tapi kalau di undang-undangnya justru bisa langsung di atas tanah hak milik. Persyaratan lanjutannya, syarat lanjutannya, rumah susun yang di atas hak pakai atau HGB untuk orang asing ini itu harus dibangun di 4 kawasan ini. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus. Kalau kita cek di websitenya kek.go.id itu saat ini ada 18 kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya, based on PP 41 2021 itu ada 3 ya, ada Batam, Bintan, dan Karimun. Kemudian dibangun di kawasan industri. Kalau dicek di Kemenperin itu saat ini ada 126 kawasan. Jadi ini cukup banyak ya sebenarnya kawasan yang bisa dibangun rusun buat untuk nantinya salah satu marketnya orang asing ya. Kemudian yang keempat adalah kawasan ekonomi lainnya. Nah, di PP 18 2021 itu sudah membuat batasan kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing ya. Dari ada minimal harganya, luas bidang tanahnya, jumlah bidang tanah atau unit sarusun yang bisa dimiliki, kemudian peruntukannya harus untuk rumah tinggal atau hunian. Hal ini ketentuan lebih lanjut mengenai batasan kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian ini diatur dengan Peraturan Menteri. Nah, sebelumnya di Permen ATR 29 tahun 2016 itu ada lampiran ya, ada lampiran daftar harga minimal rumah tempat tinggal yang bisa dimiliki oleh orang asing. Nah, namun selanjutnya di tahun 2021 Permen ATR ini dicabut sehingga bisa dibilang lampiran ini juga
sudah tidak berlaku gitu. Kalau sebelumnya kita lihat ada nih rumah minimal harga nih di DKI Jakarta itu 10 miliar, di Banten 5 miliar, Jawa Barat 5 miliar. Nah, kalau rusun di Jakarta tuh minimal harganya 3 miliar. Nah, namun ketentuan ini sudah dicabut. Dan next. Nah, ini jadi Permen ATR yang 29 2016 tadi dicabut dengan Permen ATR 18 tahun 2021. Kalau di sini batasannya itu dirubah, yang tadinya semula dengan ada batasan harga, kalau di sini dirubah batasannya menjadi kategorinya. Ya, untuk rumah tapak itu pertama harus kategori rumah mewah. Kemudian 1 bidang tanah per orang atau keluarga, dan atau tanahnya paling luas 2000 meter persegi untuk kepemilikan 1 orang atau 1 keluarga itu. Nah, bisa lebih dari 1 bidang tanah atau lebih dari 2000 meter persegi itu harus dengan izin menteri. Kalau dilihat di ketentuannya itu harus salah satunya itu memberikan manfaat, ya, dampak manfaat untuk sosial. Nah, cuman belum diterangkan ya seberapa besar sih dampak manfaatnya yang bisa membuat orang asing memiliki lebih dari 2000 meter. Nah, kemudian untuk rumah susun sendiri ya, itu batasannya adalah harus kategori rumah susun komersial. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, rumah susun komersial itu adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Ini saya kasih bintang, di Permen ATR ini tidak ada batasan jumlah rumah susun. Jadi bisa dibilang satu warga negara asing bisa punya lebih dari 1 unit satu rumah susun. Nah, tadi yang kategori rumah mewah ya, saya menemukan ada di ketentuan rumah mewah itu definisinya ada di PP 12 tahun 2021 tentang perubahan PP 14 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Di pasal 21E ya, rumah mewah adalah rumah yang harga jualnya di atas 15 kali harga rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya setelah saya riset lagi, saya nemu nih lampiran keputusan Menteri PUPR nomor 242 tahun 2020. Di sini ada kategori harga ya, rumah umum tapak ya di wilayah dari mulai wilayah Jawa ya, kecuali Jakarta, Bogor, Depok itu harga jualnya paling banyak 150. Apakah ini relate? Nah, ini mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Kementerian ATR ya. Apakah ini relate di UPP 12 ini yang 15 kali harga rumah umum dengan lampiran ini nanti kita perlu diskusi lebih lanjut dengan kementerian terkait. Nah, ini perolehan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing ya, dapat berasal dari jual beli, hibah, tukar menukar maupun lelang, atau cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah atau hak milik sarusun. Kemudian di ketentuan berikutnya, dalam hal perolehan sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk rumah tapak berupa tanah hak milik atau HGB, maka dilakukan perubahan menjadi hak pakai. Jadi, kalau dari ketentuan ini, bisa loh, misalkan ada hak milik atau HGB, ya rumah gitu yang semua hak milik atau HGB, kemudian dijual kepada warga negara asing. Dengan syarat apa? Harus dilakukan perubahan menjadi hak pakai. Nah, ini jangka waktu HGB ya. Jangka waktu HGB 30 diperpanjang 20 tahun dan diperbarui lagi paling lama 30 tahun. Nah, di Permen ATR ini bisa shortcut ya. Jadi HGB yang di atas tanah negara itu bisa langsung akumulatif ya. Pemberian dan perpanjangan itu bisa langsung dilakukan ya untuk jangka waktu langsung 50 tahun dengan syarat sudah memperoleh sertifikat layak fungsi. Nah, sedangkan yang di atas tanah hak pengelolaan lebih panjang lagi, bisa langsung akumulatif 80 tahun. Jadi prosesnya pemberian, perpanjangan dan pembayaran itu bisa langsung 80 tahun. Nah, saya rasa ini ketentuan yang bisa ngasih kepastian lebih ya, certainty kepada orang asing ya untuk punya sarusun di Indonesia ya, karena ada ketentuan bisa langsung jangka waktunya itu bisa langsung panjang gitu. Nah, ini terkait KPR. Jadi saya kemarin riset nih, ada nggak sih KPR atau KPA gitu untuk orang asing? Nah, so far yang saya temukan baru ada satu bank ya, satu bank saya nggak usah sebut namanya ya. Jadi ada satu bank yang menyediakan KPR untuk WNA, untuk warga negara asing. Namun kalau kita lihat, ini saya mengutip ya syarat-syarat KPR di bank tersebut ya.
pemberian KPR itu hanya kepada WNA yang punya fixed income. Kemudian ada ketentuan lagi nih yang saya bold. Sertifikat objek KPR-nya harus atas nama suami atau istri yang berstatus WNI. Nah, berarti secara nggak langsung WNA tersebut harus sudah memiliki keluarga di sini, minimal suami atau istri, dan statusnya masih WNI. Kemudian jatuh tempo fasilitas KPR maksimal 1 tahun sebelum kontrak kerja WNA berakhir, dan keduanya memiliki perjanjian pranikah. Ya ini sih sebenarnya kalau ada perjanjian pranikah kan ada pemisahan harta. Ya artinya itu kayak si WNA-nya beliin rumah untuk si istri atau suaminya, sedangkan yang tercatat punya utang adalah si WNA tersebut. Nah, ini saya baru menemukan satu dan syaratnya seperti ini. Oke, next. Nah, ini potensi permasalahan yang mungkin terjadi ya ke depannya kalau orang asing memiliki hak milik sarusun ya. Orang asing pemegang hak milik sarusun ini yang menelantarkan sarusunnya seperti tidak membayar IPL dan iuran PBB itu seperti apa? Kalau kita lihat hak pakai kan ada jangka waktu. Jadi pada suatu saat si pemegangnya sudah tidak lagi memenuhi syarat, ya perpanjangannya bisa ditolak atau bahkan hak pakainya bisa dicabut. Nah, tapi kalau hak milik sarusun ini kan tidak ada jangka waktu ya. Nah, bagaimana lalu kemudian si developer ini mengantisipasinya nih? Misalkan pemilik apartemennya ini orang-orang asing yang udah lost contact misalkan, udah nggak bayar IPL, udah nggak bayar iuran PBB, ini apa yang bisa dilakukan oleh si developer? Nah, kemudian potensi permasalahan berikutnya, orang asing ya, pemegang hak milik seharusnya ini melakukan akad sewa menyewa atau mengalihkan haknya di negara asalnya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Ikna sebelumnya, ini terkait pajak ya related pajak. Kalau misalkan dia sewa menyewa di luar negeri, kan kita penghasilannya kan nggak record di sini kan tentunya. Nah, itu bagaimana pengaturannya? Nah, kemudian kalau misalkan bisa nggak jual belinya di sana, terus kemudian diaplikasikan di Indonesia tuh apakah dimungkinkan? Ya, jadi untuk kan ini kan salah satu kemudahan juga ya kalau misalkan warga negara asingnya berinvestasi nih punya beberapa unit apartemen lalu bisa dijual di sana, kan tentu itu jadi bisa dibilang ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Kemudian potensi permasalahan berikutnya adalah eksekusi putusan negara lain terhadap aset sarusun yang dimiliki oleh orang asing di Indonesia. Ini sebenarnya mirip juga sama di negara kita ya. Jadi contohnya mungkin kasus-kasus pilitan gitu. Jadi ada debitor pilot itu dia punya aset di luar negeri. Nah, itu sampai sekarang masih PR tuh. Eksekusinya sulit untuk diterapkan karena negara lain tidak mengakui putusan pengadilan negara kita. Nah, sebaliknya kalau ada warga negara asing yang misalkan dipilotkan di negaranya atau misalkan di sana dia digugat dan kalah dan salah satunya harus menyerahkan aset-asetnya, nah asetnya ada di Indonesia, itu seperti apa? Itu mungkin nanti ke depannya bisa jadi bahan diskusi dan jadi bahan masukan juga misalkan kalau bagi stakeholder terkait ya, bagaimana pengaturannya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Nah, terkait penyeludupan hukum atas tanah ya, atau biasa kita sebutnya ini ya, perjanjian nomini, itu kan merupakan salah satu bentuk penyelundupan ya. Jadi itu sudah diatur ya sejak tahun 60, itu hal tersebut dilarang ya. Pemindahan hak milik ya dengan cara penyelundupan hukum ini tidak diperkenankan dan bisa batal demi hukum. Ini ada salah satu contoh putusan ya, putusan di PN Selong di tahun 2019. Jadi ceritanya ada warga negara asing yang datang ke Indonesia, kemudian dia kenal sama orang Indonesia, akhirnya berteman dan segala macamnya, akhirnya mereka pengen jalin bisnis bersama gitu, pengen bikin bisnis. Nah, kemudian karena tadinya pengen bikin perusahaan, karena belum siap, akhirnya yaudah beli tanah dulu. Nah, karena beli tanah totalnya ada 3 bidang tanah, kemudian dibeli atas nama si WNI karena sertifikatnya hak milik. Ternyata setelah dibeli ketiganya dan sudah balik nama atas nama WNI tersebut, selanjutnya pada saat mau eksekusi untuk bikin perusahaan, nah si WNI tersebut tidak kunjung memberikan tanah tersebut. Nah, kemudian digugat. Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, kalau kita cermati di sini, salah satu amar putusan pengadilan negerinya itu menghukum tergugat untuk menyerahkan ketiga bidang tanah kepada penggugat secara seketika dan tanpa syarat kepada penggugat. Nah, padahal
ini penggugatnya tuh WNA gitu loh. Ya. Tapi di bawahnya ada ketentuan ya untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam berinvestasi secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian putusan PN ini diperkuat, ya, kemudian tergugatnya banding dan kalah lagi, putusan bandingnya memperkuat putusan PN. Nah, baru di kasasi ini putusannya bisa dibilang diperbaiki. Memang tetap dikabulkan ya, tetap si tergugatnya tetap menyatakan PMA, namun ketentuan yang amar yang menghukum tergugat menyerahkan 3 bidang tanah tersebut dianulir. Jadi tergugatnya hanya dihukum untuk membayar ganti rugi pada penggugat. Kesimpulannya, jadi properti yang dapat dimiliki oleh orang asing di Indonesia itu yang pertama dengan catatan khusus hak milik HGB dan HGU yang diperoleh karena pewarisan, percampuran harta perkawinan atau WNI pemilik yang kehilangan keluarga negaranya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, sedangkan yang bisa dimiliki secara total adalah hak pakai, itu pun dengan batasan 1 bidang tanah atau tanahnya paling luas 2000 meter persegi, bisa lebih dengan izin menteri. Kemudian untuk rumah tempat tinggal atau hunian yang bisa dimiliki oleh orang asing adalah hak milik sarusun yang dibangun di atas hak pakai atau HGB dan termasuk rumah susun komersial. Sedangkan untuk rumah tapak adalah yang tergolong rumah mewah dan berada di atas hak pakai. Nah, ada saran dari kami mungkin untuk regulator ya. Jadi diperlukan regulasi maupun pedoman resmi dari regulator bagi para stakeholder terkait. Yang pertama seperti bagi profesi PPAT ya, untuk kepastian prosedur transaksi PPJB dan AJB bagi WNA. Kemudian bagi perbankan sendiri ya, untuk kepastian pemberian KPR atau KPA kepada WNA. Kemudian bagi kantor pajak untuk kepastian beban pajak WNA itu seperti apa. Kemudian bagi pengembang rumah tapak atau rumah susun untuk kepastian pemasangan properti bagi WNA, dan bagi WNA sendiri untuk mendapatkan kepastian pemilikan properti di Indonesia. Oke, sebagai penutup ya, perjalanan panjang pengaturan kepemilikan properti oleh orang asing sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1960. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, tampak bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan itu semakin membuka kesempatan dan memberikan kepastian hukum bagi orang asing guna memiliki properti di Indonesia. Melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diharapkan dapat berdampak positif pada perkembangan industri properti di Indonesia. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan balik ke Ibu Moderator. Tadi ya, dengan pemberian hak pakai 30 tahun, kemudian sedangkan izin tinggalnya di bawah 30 tahun. Mungkin Pak Yuda bisa menambahkan sedikit Pak terkait dengan pertanyaan dari Pak Agung terkait dengan jangka waktu hak pakai dengan izin tinggal di bawah 30 tahun. Mangga ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Agung, pertanyaannya bagus nih Pak, bisa bikin kita berpikir lebih jauh lagi nih Pak. Memang betul di peraturan yang ada, di regulasi yang ada itu, yang di presentasi saya tadi saya udah sampaikan bahwa bahkan jenis visa atau izin tinggalnya aja itu belum diatur gitu loh ya. Tadi saya udah kasih di presentasi saya bahwa ketentuan ini hanya menyatakan dokumen keimigrasiannya itu paspor, visa atau izin tinggal. Tidak dijelaskan detail izin tinggal seperti apa atau visa seperti apa. Jadi menurut hemat saya nggak ada masalah berarti, karena belum diatur berarti izin tinggal berapa lama pun bisa memiliki hak pakai. Nah, mungkin PR-nya selanjutnya gimana kalau dia punya hak pakai lalu kemudian dia misalkan melakukan kejahatan di Indonesia akhirnya dia dideportasi. Nah, ya menurut hemat saya itu persoalan berbeda lagi. Berarti ya mungkin dia harus segera mengalihkan haknya ya, atau karena beresiko kalau hak pakai tanah yang ditelantarkan itu bisa dua macam. Secara fisik ditelantarkan dan juga secara pajak itu nggak dibayar, yaitu bisa nanti hak pakainya bisa terancam hilang. Nah, mungkin ini bagus ini Pak pertanyaannya. Jadi masukan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Mungkin nggak kalau misalkan tadi WNA punya tanah hak pakai kemudian dia dideportasi, dia nggak boleh lagi kembali ke Indonesia. Gimana cara mengalihkan haknya? Bisa nggak dilakukan transaksi di sana misalkan? Atau bisa nggak dia ngasih surat kuasa? Nah, ini mungkin jadi bahan diskusi di diskusi panel kita berikutnya. Seperti itu, Bu. Oke, Pak Agung mungkin sudah cukup menjawab. Ya.
Ya, Pak Yuda, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin Pak Agung sudah cukup menjawab ya. Tadi sudah sangat jelas sekali Pak Yuda menyampaikan jawaban yang Bapak pertanyakan. Untuk selanjutnya Pak Yuda, ini banyak sekali Pak Yuda, ada 4 pertanyaan ya untuk Pak Yuda. Oke, yang Bu pertama Ana bisa Bu Ana ya, bisa saya tambahkan? Bisa saya tambahkan berkaitan dengan Bu Dewi, mangga. Ya. Oh iya. Terima kasih yang berkaitan dengan jangka waktu hak pakai 30 tahun yang dimana izin tinggal warga negara asing misalnya sudah habis. Nah, di sini kita harus memisahkan dengan undang-undang tersendiri ya, antara undang-undang pokok agraria, antara undang-undang keimigrasian, antara undang-undang kewarganegaraan. Jadi tidak masalah ketika itu mau habis, itu diperpanjang sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang keimigrasian. Jadi ini sudah berjalan lancar, sudah sesuai peraturan ini dan tidak menghalangi dalam suatu kepemilikan tanah untuk orang asing. Itu aja sih Bu Ana, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi atas tambahan penjelasannya. Pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Pak Yuda dan Bu Dewi ya. Ada pertanyaan dari Ibu Petra. Jika karena pewarisan dan pasangannya adalah warga negara asing dan anak-anaknya adalah dui kewarganegaraan, apakah anak-anak tersebut masih bisa memiliki hak milik? Ya, mungkin dari Bu Dewi dulu ya, bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Petra Gunawan. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya. Ketika kita berbicara berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan, yang dikatakan anak itu mempunyai 2 keluarga negara itu yang di bawah usia 18 tahun. Nah, disinilah anak itu masih bisa mempunyai 2 kewarganegaraan dari Indonesia dan dari negara lain. Akan tetapi, ketika anak itu berusia di atas 18 tahun, dia harus memilih di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan seperti itu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ketika kita berbicara tadi, apalagi pewarisan, yang dimana pewarisan sepanjang itu harta gonogini yang sesuai dengan undang-undang perkawinan, tetap harta gonogini walaupun dia itu sudah walaupun ada perkawinan campur di sini dan belum ada perjanjian kawin, tetap dinamakan harta gonogini dan bisa menjadi pewarisan bersama antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Berarti antara anak yang mempunyai 2 kewarganegaraan itu dapat memiliki warisan tersebut karena ini merupakan harta gonogini. Terima kasih Bu Ana. Ya, enggak, mungkin Pak Yuda bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Petra. Ya, terkait pertanyaan tadi ya, kalau anak pada prinsipnya dia bisa memperoleh hak atas tanah itu melalui pewarisan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau anaknya punya 2 warga negara, ya kita lihat nanti ujungnya dia pilih warga negara mana. Kalau dia pilih warga negara Indonesia, berarti dia bisa punya hak milik. Tapi kalau dia memutuskan ikut warga negara asing, ya berarti dia harus segera melepaskan haknya. Nah, cuman mungkin pertanyaan berikutnya, sebelum 18 tahun kan, apakah bisa dia? Sebelum 18 tahun tuh masa menunggu 18 tahunnya itu seperti apa? Nah, itu mungkin bisa lebih jelas dengan Kementerian ATR mungkin yang menjelaskan nanti. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika izin tinggal dicabut, bagaimana dengan status kepemilikan dari sarusun tersebut? Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Susan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau hak guna bangunan dimiliki oleh suami yang warga negara Indonesia dan istri yang warga negara asing dan mereka tidak mempunyai pisah harta? Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Ien Suhesti. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau memakai post-nuptial agreement, apakah bisa atau tetap dilaksanakan KPR atau tanda tangan akte jual beli? Dikarenakan
banyak sekali kesulitan untuk melakukan akte jual beli, penandatanganan akte jual beli dengan post nuptial agreement. Ya, mangga Pak Yuda bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Susan, Pak Ian, dan yang terakhir Bu Ian ya. Ya, mangga Pak Yuda. Maaf Bu, mungkin pertanyaan pertama boleh diulangi. Saya tadi konsen beberapa pertanyaan langsung. Izin tinggalnya dicabut Pak. Jika izin tinggalnya dicabut, bagaimana dengan status kepemilikan dari ya, itu tadi di paparan saya juga itu potensi permasalahan ke depan gitu ya. Kalau misalkan dia setelah memiliki sah rusun, kemudian dia tidak kembali lagi ke Indonesia, itu seperti apa? Karena hak yang diatur dengan jangka waktu adalah hak pakai, dan hak yang bisa dicabut karena alasan-alasan tertentu seperti ditelantarkan tadi juga hak pakai. Nah, sedangkan hak milik sah rusun ini tidak ada ketentuan jangka waktunya. Nah, memang akan menjadi potensi permasalahan ke depannya kalau si WNA ini dicabut izin tinggalnya dan tidak bisa lagi kembali ke Indonesia dan tidak bayar IPL dan juga tidak bayar PBB, tidak membayar iuran PBB. Gimana selanjutnya? Nah, itu mungkin perlu diatur dengan ketentuan regulasi oleh pemerintah. Namun mungkin saat ini bisa jadi bahan masukan bagi pengembang ya untuk mengakomodirnya melalui perjanjian ya. Jadi pada saat, apalagi kalau udah tahu marketnya adalah orang asing ya, berarti dia bisa mengakomodir melalui perjanjian. Jadi pada saat AJB mungkin atau pada saat sebelumnya itu diatur perjanjian bahwa kalau misalkan WNA ini menelantarkan sisi rusunnya ini dalam artian nggak bayar IPL, apa konsekuensinya? Semua fasilitas cabut. Lalu kemudian kalau misalnya dengan jangka waktu tertentu masih nggak bayar, itu gimana? Ya itu mungkin nanti diatur di perjanjian antara developer dengan si WNA-nya, maupun juga diatur di peraturan penghuni nanti melalui P3SRS-nya. Demikian. Ya. Yang kedua, Pak Yuda, bagaimana kalau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan istrinya warga negara asing dan tidak ada kalau berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, ya kalau dia setelah nikah kan otomatis jadi gini, harta itu harus diperoleh selama pernikahan ya. Jadi kalau suaminya udah punya dulu HGB baru nikah, itu bukan harta bersama. Jadi harta bersama itu setelah perkawinan, itu perlu diperhatikan. Oke, setelah pernikahan nih, WNI nikah dengan WNA. Kemudian selama masa pernikahan, si suaminya beli tanah dengan HGB. Nah, itu kalau based on Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ya, itu dalam waktu 1 tahun harus segera dilepaskan. Kalau tidak, bisa menjadi hapus. Namun sebenarnya praktek di lapangan pada saat AJB tanah dengan HGB itu pasti notaris atau PPAT itu pasti minta kok KTP istri. Lah kalau ketahuan nih istrinya WNA, pasti akan diminta perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Kalau nggak ada ya saya rasa notaris nggak akan berani. Mungkin Bu Dewi bisa nambahin. Ya. Bu Dewi bisa menambahkan sedikit Bu terkait dengan pertanyaan dari Ibu Yen. Terima kasih. Yang pertama itu kita membahas hak pakai yang dimana izinnya dicabut ya. Perlu kita ketahui kalau hak pakai itu kan hak yang tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Itu kita garis bawahi tanah yang dikuasai oleh negara. Ketika perizinan beliau dicabut, maka otomatis akan kembali ke negara. Akan tetapi dalam penyelesaian permasalahan pertahanan ini saya masih belum secara eksplisit seperti apa, karena kalau dari PPAT itu kan hanya berdasarkan praktek ya Bu Ani ya, kita masih bicara dengan teori. Yang saya bisa garis bawahi adalah hak pakai itu adalah hak tanah yang dikuasai oleh negara. Itu sudah merupakan suatu kunci yang dimana akan kembali ke negara. Kenapa itu ada perpanjangan, kenapa itu ada pembaruan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu berkaitan apa tadi ya Bu Ana? Kalau HGB oleh WNI dan WNA Bu, dan tidak ada pisah harta. Kalau tidak ada pisah harta itu kan berarti kan itu kena pasal
Undang-Undang Pokok Agraria ya, harus melepaskan hak atas tanah dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Akan tetap selama dalam jangka 1 tahun itu tidak dilepaskan, maka hak atas tanah itu akan hapus dan tanahnya akan jatuh ke negara. Nah, untuk itu, untuk mempermudah agar perizinan untuk perolehan hak atas tanah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia itu ya, kita kan ada putusan MK yang nomor 69 kalau nggak salah ya tahun 2015, yang dimana perjanjian kawin itu dapat dibuat setelah perkawinan, yang juga di sini sudah dipertegas kalau nggak salah di Peraturan Menteri Agama, kalau itu agama Islam di nomor 19 tahun 2018, dan kalau non muslim kan ada di Peraturan Presiden berkenaan dengan dicatatkan di Dukcapil dan KUH Perdata di Pengadilan Negeri, di register di Pengadilan Negeri. Jadi untuk permasalahan kalau itu tanah itu dimiliki pada saat pencampuran memang harus dilepaskan dulu dan menjadi hapus. Gitu loh Bu Ana. Terima kasih. Bu Ana sedikit saya tambahin ya. Emang dasar waktu kita bikin makalah ini kan semuanya berlaku baik-baik saja gitu ya. Tadi muncul yang misalnya haknya dicabut gitu karena dia berbuat kriminal gitu ya. Karena ada hal-hal lain yang di luar ini, rasanya tadi seperti Pak Yuda, ini nanti masuk ke dalam perjanjian saja gitu antara pengembang dengan pembelinya gitu. Jadi case-case itu nanti kita list semua apa aja. Mungkin nanti kita masukkan dalam frekuensi ask question gitu ya dalam buku itu. Jadi seperti ini gitu. Jadi perjanjian itu nanti akan menjadi bagian yang juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ignes, memang menarik sekali ya. Jadi dalam perkembangan diskusi kita sore ini banyak sekali permasalahan-permasalahan ternyata yang ada di lapangan ya, yang memang perlu pemecahan dan solusi yang memang harus kita pahami secara aturan yang berlaku. Mungkin masih ada pertanyaan beberapa, apa saja pelanggaran-pelanggaran yang mungkin atau sering terjadi dan konsekuensi hukum terkait dengan kepemilikan properti bagi WNA. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Lucia. Kemudian, jika hak milik satuan rumah susun dibeli oleh orang asing, apakah perubahan haknya menjadi hak pakai sarusun, menempuh pencoretan langsung atau memakai surat keputusan hak? Pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Imade Herman. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Dewi. Ini Bu Patricia, Bu, yang tadi bertanya pada awal sesi pertama, masih belum jelas Bu mengenai bagaimana proses atau transaksi dari status hak milik menjadi hak pakai. Bagaimana mekanisme yang harus dilakukan di BPN? Apakah penurunan hak pakai itu harus dilakukan sebelum transaksi akte jual beli atau setelah akte jual beli? Ini terkait dengan pasal 41 dan pasal 42 PP 18 tahun 2000 yang tidak menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Demikian Bu Dewi dan Pak Yuda mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Lucia, Bapak Herman, dan Ibu Patricia. Yang pertama mungkin ke Pak Yuda. Ya, izin mungkin saya jawab pertanyaan yang ini ya, hak milik sarusun dari warga negara Indonesia yang dialihkan kepada warga negara asing. Apakah harus berubah haknya? Tentu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu udah nggak perlu berubah lagi ya. Jadi memang warga negara asing bisa memiliki hak milik sarusun. Itu jawaban singkat saya. Yang pertama Pak Yuda, apakah pelanggaran-pelanggaran yang dan konsekuensi hukumnya dengan kepemilikan properti bagi warga negara asing? Ya, tentu sudah diatur ya dari sejak awal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kalau ada warga negara asing yang atau kepemilikan hak atas tanah yang melanggar, yang si pemegang itu sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka hak tersebut bisa hapus konsekuensinya. Kemudian kalau ada penyelundupan hukum diatur di pasal 26 tadi di Undang-Undang Pokok Agraria,
kalau misalkan ketahuan nih ada warga negara Indonesia beli tanah hak milik, ternyata di belakangnya ada nomini, ada perjanjian dengan warga negara asing, yaitu hal tersebut bisa menyebabkan batal perjanjian tersebut batal demi hukum, yang justru malah merugikan warga negara asingnya sendiri gitu. Karena case-case yang terjadi di lapangan biasanya gitu, warga negara kayak tadi saya kasih contoh putusannya itu, ya memang warga negara Indonesia diputus melakukan perbuatan melawan hukum, tapi haknya tetap nggak kembali ke WNA-nya, tetap ada di WNI-nya, seperti itu. Oke. Bu Ana, tadi saya kok agak pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan kedua ini kayaknya agak bias gitu. Jadi maksudnya disebutkan hak milik satu rumah susun dibeli oleh asing, lalu seolah ada hak pakai lagi. Jadi nggak ada, Bu. Di Permen 29 yang sudah dicabut itu memang ada aturan hak milik satu rumah susun menjadi hak pakai satu rumah susun. Nah, itu sudah nggak berlaku lagi gitu. Jadi sudah hak milik satu rumah susun di luar tanah gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan yang kedua ini agak kecampur dengan polisi yang lama gitu, dari BPN. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ignes. Mungkin sudah menjawab ya Ibu Patricia. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Dewi? Tambah ya. Intinya warga negara asing itu harus hak pakai. Ketika dia ingin memiliki tanah yang berstatus HGB, harus penurunan hak pakai terlebih dahulu. Dan untuk melakukan transaksi jual beli ya bisa dengan perjanjian pengikatan jual beli notaris. Nah, itu prosedurnya di kantor pertanahan. Itu aja sih Bu Ana. Terima kasih. Baik Bu Dewi, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit Bu, sharing ya Bu, untuk di daerah saya terkait dengan pertanyaan Ibu Patricia. Mekanisme atau prosedur yang dapat digunakan adalah tidak menggunakan dengan transaksi atau dengan akta jual beli, tetapi bisa digunakan dengan akta pelepasan hak. Sehingga tidak perlu dilakukan penurunan hak terlebih dahulu. Status hak atas tanahnya itu tetap statusnya hak milik, yang kemudian dengan mekanisme akta pelepasan hak itu bisa dimohon nantinya Bu terakhir. Mungkin itu Bu, mungkin sedikit ya yang bisa saya tambahkan. Ya. Terima kasih untuk para narasumber, karena ini waktunya memang sudah sangat sore sekali ya. Kita ada kendala waktu karena mungkin sudah sesuai dengan rundown yang disampaikan. Pertanyaan masih banyak sekali yang masuk kepada panitia, tapi mungkin mohon maaf karena tidak bisa kita jawab satu persatu ya. Saya selaku moderator sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu peserta yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Sampai jam ini masih terdapat 316 peserta ya. Cukup antusiasnya sangat luar biasa mengikuti diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber yang dimulai dari Ibu Dewi, kemudian Pak Ignes dan Pak Yuda. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan baik pada diskusi kita pada hari ini. Dan juga saya sampaikan sekali lagi kepada para peserta yang terima kasih sudah menyimak dan mengikuti sesi webinar yang kita angkat pada hari ini terkait dengan aspek kepemilikan tanah untuk warga negara asing.